Film yang disutradarai oleh Roderick Cabrido ini mengambil kejadian kecelakaan nyata yang terjadi di jalan putar balik terlarang. Berlatar dunia jurnalisme, film berfokus pada perjalanan seorang reporter gila kerja dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan berita. Hingga suatu ketika, reporter itu terperangkap dalam kasus mengerikan yang mengancam jiwa. Bermula dari kasus sederhana, namun ternyata menyimpan misteri supranatural yang sangat kelam. Dan berikut ceritanya. Pagi itu, jalanan penuh dengan sesak kendaraan yang sibuk berlalu lalang menjalankan pekerjaannya. Berita tengah ramai membicarakan kondisi jalan yang rawan kecelakaan yang minim penerangan di malam hari. Jalan itu tak kunjung diperbaiki meski sudah banyak menelan korban jiwa. Sudah 1 tahun lebih proyek pembangunan jalan tak kunjung usai. Para pengguna jalan di pagi dan siang hari mengeluh karena macet parah terutama di jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Sementara di malam hari banyak kecelakaan tak terduga yang terjadi di jalan itu. Untuk menghindari kemacetan, seorang pengemudi wanita bernama Drew mengambil jalan pintas dan masuk ke gang sepi samping jalan. Karena tak menemukan jalan tembus, ia menggeser plang pembatas jalan dan putar balik di jalan itu. Marcelo, gelandangan yang tinggal di tikungan jalan itu mencatat semua plat kendaraan yang melintasi pembatas. Foto ibu beserta bunga dan lilin masih terpasang di pinggir jalan menandakan baru saja terjadi kecelakaan. Drew mendengar suara ada berisik di bagasi belakang mobilnya. Ia berhenti sejenak namun tak menemukan suatu apapun di sana. Hingga saat ia hendak menutup pintu, sosok hantu anak kecil berambut panjang duduk di balik paper bag yang menjulang. Marcelo hanya bisa menatap mobil itu melaju kencang seolah ia tahu apa yang akan terjadi padanya. Drew melanjutkan perjalanan sambil menelpon temannya. Tak sengaja ponselnya jatuh dan ia segera mengambilnya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan penampakan hantu kecil yang melihat ke arahnya. Sosok itu langsung menghilang begitu saja, di mana Drew mengira jika dirinya berhalusinasi. Sesampainya di rumah, ia masuk ke dalam sementara bayangan hantu wanita tampak mengikuti tepat di belakangnya. Sang kekasih, Ned, langsung menelpon dan menanyakan di mana Drew dan ia memamerkan gaun baru yang dibelinya untuk ngedate di hari ulang tahunnya nanti. Seketika itu, Drew mencium bau seperti ban terbakar. CCTV yang mengarah ke garasi mobil mulai menunjukkan ada gangguan hingga komputer mati secara tiba-tiba. Drew melihat ada bayangan putih yang melintas di belakangnya. Saat komputernya kembali menyala, Ned kebingungan melihat Drew yang sedang ketakutan. Drew melihat ada seorang perempuan berdiri di samping mobilnya dari kamera CCTV. Ia segera keluar untuk memeriksanya. Sesampainya di garasi mobil, Drew tidak menemukan siapapun dan kembali masuk ke dalam rumah. Anehnya, ia mendengar suara kaki berlari di lantai 2. Drew memeriksa ke atas dan mendengar suara dari salah satu kamar. Saat ia masuk ke dalam kamar, pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Suara tangisan anak kecil terdengar kencang dari belakang. Drew melihat dengan jelas penampakan di mana seorang anak kecil berdiri membelakanginya sambil menangis sesenggukan. Melihat penampakan itu, Drew tertunduk lemah merasakan lehernya dicekik hingga sulit bernafas. Ia tersungkur ke bawah dan menemukan hantu wanita bersembunyi di bawah kolong ranjangnya. Tangan hantu wanita itu keluar dari bawah kolong seolah hendak meraih mulut Drew. Ternyata tangan kecil keluar dari mulut wanita itu dan film pun dimulai. Seminggu sebelum kejadian itu, Donna gelisah menunggu pacarnya Robin yang belum juga menjemput. Ternyata mobil Robin rusak dan bertukar kendaraan dulu dengan mobil teman mekaniknya di jalan. Robin dan Donna bekerja satu kantor di perusahaan penyiaran berita online Daily Journal. Donna bekerja sebagai reporter, sementara Robin adalah seorang desain grafis. Di rapat pagi itu, atasan Donna yang bernama Monique marah besar karena kinerja karyawan yang tak membuahkan hasil sesuai target. Ia membagikan beberapa tugas baru sementara Donna mendapat tugas untuk meliput wahana di pasar malam.
Sebagai lulusan jurusan jurnalisme, Donna meminta Monik untuk mempertimbangkan kemampuannya itu. Ia menginginkan berita yang berbobot dan tak sekedar tempat rekreasi atau bahkan meliput pasar malam. Monik tak tega mengatakan yang sebenarnya, namun ia jelaskan jika Donna tak bisa menulis karena semua berita yang ditulis Donna tak pernah laku di pasaran. Perkataan Monik sangat menyakiti hati Donna. Hingga sore harinya, Robin yang merupakan anak orang kaya menghibur pacarnya dan mengajak makan romantis di atap gedung. Donna sangat frustasi dengan karirnya yang tak kunjung naik jabatan, padahal sudah 7 tahun bekerja di perusahaan. Tak berselang lama, Eric, adik Donna datang bergabung untuk makan bersama. Eric langsung mempertanyakan bagaimana persiapan pernikahan kakaknya itu. Donna berkata dirinya masih sibuk dengan karirnya sebagai seorang jurnalis. Terlebih lagi, ia baru saja mendapat teguran dari atasannya sendiri. Robin dengan sabar menenangkan Donna sembari berkata dirinya akan senantiasa menantikan kesiapan Donna. Terlebih lagi, Robin sudah menyiapkan rumah untuk tinggal bersama. Sembari menggenggam tangan pacarnya, Robin berkata akan setia menunggu hingga Donna mau tinggal bersamanya. Donna melepas tangannya setelah mendapat pesan dari Monik. Atasannya itu mengirimkan alamat kejadian kecelakaan yang baru saja terjadi pada Donna. Robin berkata jika kasus semacam itu biasanya akan diberikan pada Gino. Ia berpikir jika pesan dari Bu Monik itu salah kirim. Namun Donna mengelak karena Bu Monik mengirimkan padanya. Tanpa pikir panjang, Donna langsung pergi menuju ke tempat kejadian perkara dan meninggalkan Robin begitu saja. Sesampainya di lokasi, para wartawan sudah berkerumun di luar garis polisi. Seorang korban wanita parubaya bernama Eliza bersama putrinya. Anna mengalami kecelakaan maut setelah menabrak pembatas jalan menggunakan sepeda motor. Seorang korban wanita parubaya bernama Eliza bersama putrinya Anna mengalami kecelakaan maut setelah menabrak pembatas jalan menggunakan sepeda motor. Anna terpental jauh sampai tersangkut di dahan pohon dan langsung dievakuasi. Dengan penuh percaya diri, Donna menerobos masuk ke garis dan menyapa teman polisinya yang bernama Kevin. Melihat ada Donna, Kevin masih ingat saat teman sekampusnya itu dulu aktif sebagai jurnalis majalah kampus. Donna Suarez sering menulis artikel kontroversial yang menyudutkan teman-temannya sendiri. Donna sama sekali tak menggubris perkataan Kevin dan mulai menganalisis di kejadian kecelakaan itu. Tanpa ia ketahui, polisi sudah mencatat semua hasil pemeriksaan dan olah TKP jauh sebelum si Donna datang. Merasa malu karena sok tahu, Donna langsung mendekati korban dan menyingkap wajahnya. Kevin sampai kewalahan menangani teman kuliahnya yang sangat keras kepala dan sulit diatur. Tanpa ada rasa iba, Donna langsung menyingkap wajah korban dan memotretnya berulang kali. Kevin segera menelpon ambulan untuk mengamankan jenazah korban karena wartawan mulai mengganggu. Tak berselang lama, seorang pria berlari mendekati jasad istrinya. Pria itu bernama Blue adalah seorang mekanik pemilik bengkel mobil di sekitar area itu. Ia menangis histeris melihat anak istrinya tak bernyawa setelah mengalami kecelakaan mengerikan. Donna masih terus merekam video ketika Blue berteriak histeris menatap jasad istrinya. Melihat ada kalung tergeletak di tempat kejadian perkara, Donna langsung mencurinya dan kembali ke dalam mobil kantor. Ia memperhatikan kalung berharga milik korban seolah mendapat bonus, sementara perbuatan itu sudah sangat melanggar kode etik jurnalisme. Tiba-tiba, Donna berteriak merasakan ada tangan seseorang yang hendak merebut kalung itu. Ia segera kembali ke kantor untuk melihat hasil liputannya yang ternyata viral. Tangan Donna tampak memegang kepala korban kecelakaan dan menyingkap wajahnya yang rusak. Hal itu sangat menyalahi kode etik jurnalisme serta menyalahi perikemanusiaan. Donna membuat berita yang memojokkan suami korban. Ia berkata sebelum kecelakaan terjadi, pasangan suami istri itu bertengkar hebat. Padahal ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan itu. Sontak, berita yang ia tulis pun laku keras di sosial media. Donna banyak mendapat ucapan selamat dari teman-temannya dan dengan bangga wanita itu mengenakan kalung yang dicurinya di tempat kejadian perkara. Melihat berita itu, Gino berkata jika kasus itu seharusnya menjadi bagiannya yang bergerak di bidang kriminalitas. Sementara itu, Bu Monik mendapat teguran dari Direktur Utama James karena Donna menyalahi kode etik jurnalisme dan mengacak-acak tempat kejadian perkara. Anehnya, Bu Monik justru membela Donna karena berita itu membuat medianya menjadi viral dan laku keras di sosial media.
James berkata, berita kriminal harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan bukan berdasarkan persepsi si jurnalis sendiri. Ia sampai geleng kepala sembari keluar dari ruangan. Seminggu setelah berita kecelakaan itu, Donna kembali mengeluh karena tak ada kecelakaan ataupun kasus penculikan yang diberikan kepadanya. Ia makan berdua dengan Robin di kantor hingga tiba-tiba Bu Monique menelpon. Ia memberikan alamat kejadian bunuh diri yang disiarkan live dari Facebook seorang warga. Donna langsung pamit dari pacarnya untuk meliput kejadian itu. Meski kesal, Robin tetap bersabar mengiyakan keinginan pacarnya yang cantik. Kasus bunuh diri yang terjadi itu ternyata adalah di rumah Drew. Donna lagi-lagi nyelonong masuk ke dalam meski sudah dihalangi warga. Ia berbohong jika dirinya sudah mendapat izin dari kepolisian. Donna langsung mencari di mana jasad Drew yang bunuh diri. Melihat mata wanita itu terbelalak, Donna dengan sembrono menutup mata dan mulut korban dengan tangan kosong tanpa izin dari pihak kepolisian maupun dari keluarga korban. Tak lama berselang, Kevin memergoki Donna berada di ruangan itu. Ia berkata jika ditemukan jejak Donna di TKP, maka jurnalis itu bisa dijerat sebagai tersangka. Donna berbohong pada Kevin dan berkata jika ia sama sekali belum menyentuh jenazah korban. Setelah meliput, Donna merekam dirinya sendiri memberitakan jika penyebab bunuh diri itu karena depresi berat. Tak berhenti sampai di situ, Donna juga mencuri rekaman CCTV dari komputer polisi. Malamnya, Donna bekerja sampai larut di kantor hanya untuk memeriksa isi rekaman di rumah Drew. Ia sempat terkejut melihat bayangan putih yang melintas dari dalam kantor. Ned, kekasih Drew, melihat berita terkait kematian kekasihnya yang difitnah bundir karena depresi berat. Ia sangat marah melihat berita itu dan mencari keberadaan si pembuat fitnah bernama Donna. Polisi mengikuti kepergian Ned karena mereka curiga kematian Drew tidak murni bunuh diri. Donna yang baru sampai rumah mendapat ucapan selamat dari ibunya karena berita yang ditulisnya viral dan sukses berat. Ia menelpon adiknya Eric agar segera pulang karena ibu menunggu untuk makan malam bersama. Eric berkata dirinya sedang di jalan dan hendak menggunakan jalan alternatif putar balik agar lebih cepat sampai. Ia mengirimkan foto kepada kakaknya dan tancap gas pergi. Anehnya, Marcelo yang berjaga di tikungan melarang Eric putar balik karena berbahaya. Donna menutup gerbang depan dan hendak kembali masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba Ned muncul dan menyerang Donna. Untungnya, Robin dengan sigap melindungi kekasihnya itu. Ned berkata jika kekasihnya Drew tidak depresi dan tidak bundir. Ia tak terima dengan berita yang ditulis Donna karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Polisi mengikuti Ned dan langsung membawa pria itu pergi untuk diinterogasi. Sementara Donna bisa bebas begitu saja meski dirinya sudah banyak melanggar kode etik kemanusiaan. Mereka kembali masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Eric pun tiba. Saat makan malam bersama, Eric mendapat telepon dari kekasihnya dan bergegas kembali ke apartemen. Sesampainya di kamar, Eric buru-buru mandi dan membersihkan diri. Anehnya, ia melihat ada jejak kaki berdarah yang mengarah keluar dari dalam apartemen. Eric berjalan keluar dan terlihat ada bayangan manusia tengkurap di lorong apartemen. Seketika itu, sosok anak kecil berdiri tepat di belakang Eric. Ia mengikuti kemana anak itu pergi tanpa mengetahui jika anak itu adalah anak setan. Seketika itu, Eric yang ketakutan berlari kembali ke kamarnya namun pintu tak dapat dibuka. Terpaksa ia lari menuruni tangga hingga tiba-tiba. Sementara itu hantu wanita tengkurap sudah menanti di lantai atas. Eric berteriak kencang dan masuk ke dalam mimpi Donna. Saat mata Donna terbuka, hantu wanita itu mencengkram mulut Eric, membukanya lebar dan pagi itu Donna mendapat kabar jika adiknya Eric mati bunuh diri. Donna kini bisa merasakan bagaimana perasaan keluarga korban yang dikerumuni banyak wartawan dengan pertanyaan seputar kematian adiknya. Ibu segera membawa jasad Eric untuk dimakamkan di samping makam ayahnya. Donna menunggu di rumah sendirian dan dibujuk Robin untuk ikut tinggal bersamanya saja. Donna justru marah-marah dan mengusir Robin dari rumahnya itu. Robin sampai geleng-geleng kepala melihat tingkah Donna yang keras kepala dan tak jelas maunya apa. Donna lari masuk ke dalam rumah dan berjanji pada Eric untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Setelah Eric tiada, Donna menggunakan motor adiknya itu untuk pergi kerja. Robin sudah menunggu di kantor namun dicuekin oleh Donna.
2 hari setelah kematian Erik, ternyata ada kasus bunuh diri lagi di mana Monique memberikan berita itu untuk Gino. Donna tak terima dengan hal itu dan langsung marah besar. Sosok anak kecil terlihat melintas dari ruang sebelah. Donna berlari mengejar hantu anak kecil itu namun sudah menghilang. Selesai dari kantor, Donna menemui Kevin di bar untuk meminta bantuan. Ia meminta rekaman CCTV di apartemen adiknya karena Donna yakin Erik tak mungkin bunuh diri. Setelah mendapat rekaman CCTV itu, terlihat Erik ketakutan saat melihat ke arah lift. Dari CCTV terbukti jika Erik memang sendirian di apartemen malam itu. Donna segera menelpon Kevin dan berkata jika Erik terlihat ketakutan setelah dikejar sesuatu. Kevin menjelaskan jika kasus kematian Erik telah ditutup. Pagi harinya, seorang pengemudi bentor putar balik dan menggeser pembatas jalan terlarang. Marcelo kembali memperingatkan agar supir bentor itu tidak melintas. Sayangnya, peringatan Marcelo selalu diabaikan dan mendapat perlakuan kasar dari pengguna jalan. Melihat tubuh Marcelo didorong, Donna merasa iba dan lari menghampiri pria gelandangan itu. Marcelo buru-buru mencatat plat kendaraan bentor dan meminta Donna untuk memperingatkan jika pengemudi bentor itu sebentar lagi akan mati. Marcelo memberikan secari kertas berisi plat kendaraan yang menggeser pembatas jalan untuk putar balik. Donna membawa catatan plat kendaraan itu ke kantor polisi untuk melihat milik siapa saja. Petugas yang berjaga enggan memberikan informasi karena takut dijadikan berita hoax. Kevin yang melintas justru membantu Donna untuk mendapatkan identitas para pengendara bermotor itu. Setelah mendapatkan berkas identitas, Robin menelpon meminta bertemu. Robin berkata dirinya mendapat tawaran kerja di Kanada, namun ia bimbang karena tak bisa meninggalkan Donna, terutama di masa sulit seperti ini. Namun, karena Donna terus mengabaikan dirinya, Robin memberikan cincin pertunangan mereka dan berkata terserah Donna akan diapakan cincin itu. Di tempat lain, supir bentor yang bernama Albert Awa baru saja sampai rumah. Istrinya marah karena listrik diputus setelah lama menunggak bayar. Albert justru berbalik marah dan mapan tidur. Istri dan anaknya langsung berkemas-kemas meninggalkan Albert di rumah itu sendirian. Sementara itu, Donna mencari alamat rumah Albert untuk memperingatkan terkait teror kematian yang akan menimpa. Di malam yang semakin larut, istri dan anak Albert mengendap pergi. Tak lama setelah itu, Albert bangun mendengar suara tangisan wanita memilukan. Ia mencari keberadaan anak dan istrinya yang entah kemana. Setelah mencari kian kemari, Albert menemukan kaki anak kecil yang bersembunyi di balik tirai. Suara tangisan terus menderu membuatnya semakin penasaran. Ia mendekati tirai itu dan ternyata Albert berlari ketakutan terjungkal dari tangga. Sosok bayangan wanita berambut panjang merangkak mendekatinya. Sedangkan hantu anak kecil itu berdiri di depan pintu seolah menghalangi Albert yang hendak kabur dari rumah. Tangan si hantu wanita mencengkram kaki Albert hingga masuk ke dalam tulang. Albert menggeliat kesakitan sementara hantu wanita itu mendekati kepalanya. Tak berselang lama pihak kepolisian tampak memadati rumah Albert bersamaan dengan Donna yang baru sampai di TKP. Ia terlambat memperingatkan Albert terkait teror kematian setelah putar balik di tikungan angker. Donna lagi-lagi sembrono dan langsung menyentuh wajah korban. Polisi memergoki Donna menyentuh korban dan langsung diborgol karena kini ia menjadi terduga tersangka. Sesampainya di kantor polisi, istri Albert langsung marah pada Donna mengira jika Donna memang tersangka yang sebenarnya. Donna menjelaskan dirinya mendapat plat nomor dari Marcelo. Kedatangannya ke rumah Albert hanya ingin memperingatkan akan datangnya kematian sesuai pesan dari Marcelo. Kevin yang menangani kasus itu langsung membawa Donna untuk bertemu dengan Marcelo. Pria tua gelandangan itu sangat ketakutan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Ia terus berkata jika dirinya tidak melakukan kejahatan. Di hadapan Donna, Marcelo berkata jika jalan putaran itu dihantui oleh arwah wanita dan anaknya. Marcelo selalu dihantui oleh hantu itu sementara orang lain tak ada yang bisa melihat mereka. Saat Marcelo hendak menceritakan hal itu, tiba-tiba hantu itu mengintip dari meja seberang. Marcelo semakin ketakutan dan berkata saat Eliza dan anak kecelakaan di tikungan, ia sempat menghampiri jasad mereka berdua. Apa yung pangyayari?
Eliza meminta tolong padanya dalam kondisi tubuh terlipat-lipat. Sayangnya Marcelo tidak memiliki ponsel untuk menelpon ambulan dan jalanan itu sangat sepi di malam hari. Marcelo justru berlari pergi dan bersembunyi seolah tak tahu apa-apa. Bahkan saat Donna mencuri kalung Anna, Marcelo juga diam saja padahal ia melihat kemungkaran itu. Hantu wanita mengerikan itu selalu mengikuti Marcelo kemanapun ia pergi dan memberikan teror yang mengerikan. Hantu itu mencari siapa pelaku yang menggeser pembatas jalan malam itu hingga ia kecelakaan dan tewas di tempat. Marcelo kembali melihat hantu wanita itu mengintip dari belakang tubuh Donna. Ia berkata jika sebelum kecelakaan yang menewaskan Eliza dan Anna ada orang yang menggeser pembatas jalan sampai ke tengah jalan. Hal itulah yang menjadi pemicu teror dan menewaskan banyak jiwa tak berdosa. Polisi terpaksa menahan Marcelo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Marcelo justru menyandra Donna dan merebut pistol polisi. Saat hendak kabur, Marcelo kembali dihantui Anna dan Eliza. Hantu anak kecil itu menggerakkan tangan Marcelo ke arah kepalanya sendiri dan peletuk pistol itu mengenai kepalanya hingga Marcelo tewas saat itu juga. Setelah kejadian itu, Donna berjaga di jalan seputar balik untuk menghalangi siapapun yang hendak menerobos jalan. Hingga tiba-tiba dua pemuda mengabaikan nasihatnya. Donna mencatat plat kendaraan dua pemuda itu dan melaporkan pada Kevin. Ia meminta agar dua pemuda itu dipenjara agar bisa diawasi CCTV dan terbukti terkait mitos yang dikatakan Marcelo. Setelah dimasukkan ke dalam penjara, dua pemuda itu tiba-tiba saling serang dan terjadi pergelutan sangat hebat. Satu di antara mereka telah mati, sementara satu lagi memecahkan kaca ventilasi penjara dan menusuk lehernya dengan pecahan kaca itu. Kematian mereka berdua membuktikan kebenaran dari mitos jalan angker itu. Donna hanya bisa menangis melihat kejadian itu dari CCTV kantor polisi. Setelah kejadian itu, Kevin mendapat skorsing karena melanggar aturan kepolisian negara. Donna merasa bersalah atas hukuman yang menimpa temannya itu, namun ia juga berterima kasih kepada Kevin yang selalu membantu. Saat Donna memeluk Kevin, Robin melihat mereka dari dalam mobil dan langsung turun dengan wajah bersungut-sungut. Donna menjelaskan semuanya pada Robin, sementara Robin memberikan fakta terkait jalan tikungan angker itu. Ternyata dana yang digunakan untuk perbaikan jalan dikorupsi hingga mangkrak dan tak kunjung selesai. Donna menemui suami Eliza yang bekerja sebagai mekanik untuk meminta maaf. Mengetahui Donna berasal dari Daily Journal yang telah menviralkan kecelakaan maut istrinya, Blue marah-marah dan mengusir wanita itu dari rumahnya. Berita yang dibuat Donna membuat Blue disalahkan atas kematian istri dan anaknya. Hal itu sangat merugikan Blue, sementara Donna hanya bisa meminta maaf. Malam harinya, Donna nekat putar balik di tikungan angker itu untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah, Donna memeriksa hasil video ketika meliput kasus kematian Drew. Di bawah pintu kamar terlihat sosok hantu wanita yang mengintip di sana. Bahkan foto selfie Eric sebelum mati pun juga menunjukkan ada penampakan yang sama. Saat itu Donna turun ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Tak disangka gelasnya jatuh berhamburan ke lantai hingga kaca gelas itu melukai tangannya. Setelah membersihkan pecahan gelas, Donna mendengar suara tangisan dari dalam wastafel. Tiba-tiba Donna berlari kencang ke pintu depan, namun darah menetes tepat di tangannya. Ia menghadap ke atas yang ternyata hantu itu sudah bertengger di atas pintu dengan rambut terjuntai ke depan. Donna lari ke atas hingga kakinya diseret hantu dan jatuh ke bawah. Donna kembali merangkak menaiki tangga hingga tiba-tiba sosok hantu wanita yang biasanya tengkurap kini bangkit dan menyergap Donna. Donna berlari masuk ke kamar sementara hantu wanita itu berkata jika Donna telah membunuh dirinya dan putrinya. Sesampainya di atas ranjang, Donna bersembunyi di balik selimut hingga tiba-tiba dua hantu ibu dan anak kembali muncul dan meminta Donna untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Mereka memperlihatkan kejadian saat kecelakaan maut itu menimpa. Donna pun berjanji untuk melakukan investigasi hingga paginya ia kembali menemui Kevin di rumah makan. Dengan bantuan Kevin, ia bisa melihat CCTV jalan yang sayangnya rusak saat kejadian. Salvador meminta Donna agar tidak memberitakan CCTV yang rusak karena bisa menggiring opini publik terkait kinerja dinas perhubungan. Setelah ditelusuri, mereka menemukan satu mobil yang berkendara berbalik arah dan langsung mencatat nomor plat kendaraannya.
Setelah menemukan alamat pemilik mobil, Donna langsung memberikan kertas itu ke tempat kecelakaan Eliza dan Anna. Rumah itu berada di Jalan Sandico nomor 175 Manila. Donna juga mengembalikan kalung Anna yang sempat ia curi. Setelah kasus mengerikan itu, Donna kapok menulis berita kriminal dan memilih untuk membuat berita hiburan. Setelah 3 bulan lamanya, ia tak lagi mendengar kasus bunuh diri yang disebabkan putar balik di jalan angker. Suatu malam, Donna bertemu dengan Robin sekembalinya dari Kanada. Mereka pergi ke rumah Robin yang berada di Jalan Sandico nomor 175. Donna baru menyadari jika pelaku yang menggeser pembatas jalan itu adalah Robin. Sayangnya, Robin berkata jika dirinya tak pernah putar balik atau menggeser pembatas jalan. Sebelum kecelakaan terjadi, ia sempat bertukar mobil dengan mekaniknya yang bernama Blue. Mereka bergegas pergi ke rumah Blue hingga teror hantu itu mengikuti. Tubuh Robin dihempas kian kemari hingga tak sadarkan diri. Donna menusuk tubuh hantu itu dengan kaca, namun hantu itu justru mencekik Donna dan menghempaskan tubuhnya. Saat hantu Eliza dan Anna hendak menyakiti Robin, Blue akhirnya mengakui semua kesalahannya. Donna membawa Robin keluar dari rumah itu diikuti oleh hantu Eliza dengan kaki yang bergerak melayang. Hantu itu mencari keberadaan Robin. Sementara Donna membawa kekasihnya itu menyelinap keluar. Sayangnya gerbang dikunci dan keberadaan mereka dipergoki Anna. Eliza langsung murka dan menyerang mereka berdua. Blue muncul sembari menjelaskan jika dirinya lah yang telah menggeser pembatas jalan. Eliza marah karena di hari ulang tahun Anna, Blue masih saja sibuk bekerja. Anna sangat senang mendapat hadiah kalung dari ayahnya, namun sayang Blue tidak menepati janjinya untuk datang makan bersama. Dengan mengendarai motor sambil emosi, Eliza ngebut kencang hingga tak melihat ada pembatas jalan yang melintang di tengah jalan. Blue menggeser pembatas cukup jauh agar mobil yang hendak diperbaiki bisa lewat. Eliza yang murka menyiksa suaminya sendiri, namun Anna memohon pada ibunya untuk mengampuni sang ayah. Anak kecil itu bahkan tahu jika ayahnya tak sengaja menggeser pembatas dan tidak pernah berniat untuk membunuh anak istrinya sendiri. Mendengar rengekan anaknya, Eliza bersedia memaafkan suaminya sendiri. Setelah 2 sosok hantu itu pergi, Donna menelpon ambulan untuk menolong Blue dan Robin. Pihak kepolisian turut datang dan menahan Blue karena terbukti melakukan kesalahan menggeser pembatas jalan hingga membuat banyak nyawa melayang. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Donna kembali ke jalan putar balik angker untuk memberi penghormatan pada arwah Eliza dan Anna. Ia melihat arwah Eliza dan Anna berjalan pergi dengan damai setelah mengetahui pelaku pembunuhan mereka berdua meskipun tak sengaja. Dan film pun berakhir. Cerita asli yang meneror warga itu dibukukan dalam novel karya Pawan Kumar dan sudah 3 kali di-remake dalam 3 film yang berbeda. Karakter dan kepribadian Donna yang amat mengganggu tampaknya ada juga di dunia nyata. Dalam memberitakan kejadian, banyak etika yang harus diperhatikan, terutama keabsahan berita. Dari segi horor, hampir keseluruhan hantu muncul di pencahayaan yang kurang. Film ditutup dengan adegan menegangkan yang berjalan sangat lambat namun cukup sukses untuk menakuti penontonnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.